Kekuatan ikhtiar dan doa untuk masa depan. Ikhtiar dan doa merupakan dua kunci sukses dunia akhirat dalam Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad. Kedua hal ini mesti dikerjakan secara berurutan dan tidak dipisah menjadi bagian sendiri-sendiri. Layaknya kedua sisi mata uang. Keduanya memang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga ikhtiar harus disertai dengan doa dan sebaliknya doa harus disertai dengan ikhtiar. Lantas, apakah yang dimaksud dengan ikhtiar itu? Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dengan cara terbaik, yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar sebagai langkah pertama dalam menatap masa depan, dikarenakan kita harus berusaha untuk sesuatu yang kita inginkan dan berupaya untuk meraihnya. Pemahaman tentang ikhtiar tampak jelas dalam analogi makhluk Allah yaitu burung. Burung merupakan makhluk Allah yang lemah. Namun, keikhtiaran mereka membawa rezeki dari Allah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah yang pernah menyerupakan orang berikhtiar sebagai burung yang hendak mencari rezeki. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, yang artinya, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadits riwayat Ahmad. Semua keberhasilan bergantung dari cara kita berikhtiar dan beriman kepada takdir dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39-42 yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya, segala sesuatu. Rasulullah menganjurkan umatnya agar selalu bekerja dan berusaha sekuat tenaga. Beliau ingin agar umatnya mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan Rasulullah pernah menyebut bahwa orang yang berikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta atau hanya mengharap bantuan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, salah seorang dari kalian pergi yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi maupun tidak memberinya. Hadits riwayat Bukhari. Beberapa manfaat atau hikmah dari bersikap ikhtiar bagi kehidupan manusia di antaranya menjadi mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, menghargai hasil usaha diri sendiri dan orang lain, serta bermartabat di sisi manusia juga terhormat di hadapan Allah. Selain itu, seseorang akan selalu merasakan kepuasan hati karena telah berusaha dengan maksimal. Bahkan menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Contoh ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, seorang siswa giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Yang kedua, bekerja keras karena ingin menjadi sukses. Yang ketiga, bertobat kepada Allah karena ingin mendapatkan ampunannya. Dan yang keempat, rajin beribadah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena ingin mendapatkan rahmatnya. Nah, tadi itu arti ikhtiar hingga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan doa itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan doa itu? Doa merupakan sebuah permohonan dari seorang hamba yang ditujukan kepada Allah. Doa adalah inti ibadah yang mendalam. Menurut bahasa doa adalah permintaan dan permohonan. Sedangkan, menurut istilah doa adalah penyerahan diri kepada Allah dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal yang dibenci. Doa berarti ibadah. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa berdoa menjadi ibadah utama. Berdoa kepada Allah membuat setiap makhluk dicintainya. Bisa dikatakan, berdoa dapat memudahkan segala macam urusan kehidupan. Seseorang yang enggan berdoa juga disebut sebagai orang yang sombong. Berikut ini 5 manfaat doa yang perlu Anda ketahui antara lain. Yang pertama, doa bisa mengubah takdir. Kedua, doa merupakan bentuk ibadah. Ketiga, menghindari diri dari kejelekan. Keempat, menghindari murka Allah. Dan yang kelima, kita dapat memperoleh rahmat dari Allah. Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 55-56.
Sebagaimana disebutkan bahwa setiap ikhtiar harus diikuti dengan doa, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, barang siapa berikhtiar menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan kebingungan, maka ia harus berdoa agar dijauhkan dari perasaan bingung. Kedua, barang siapa berikhtiar agar memiliki hati yang kuat yang tidak mudah dihinggapi rasa sedih, maka ia harus berdoa agar dijauhkan dari perasaan sedih. Ketiga, barang siapa berikhtiar menjadi orang kuat baik secara fisik maupun mental, maka ia harus berdoa agar dijauhkan dari perasaan lemah. Itulah bagaimana kekuatan ikhtiar dan doa untuk masa depan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.